Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaka Muzakila, NIM 11221140. Di sini langsung saja saya akan mempresentasikan hasil yang telah saya buat untuk melengkapi ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 oleh dosen pengampu Pak Rian Naufal Hais. Oke, langsung saja di sini kita telah diberi brief berupa untuk membuat sebuah aplikasi bertemakan bebas sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Jadi di sini harus ada superclass, subclass, dan kelas yang diwariskan. Terus juga ada menu dan submenu, yang artinya kita harus ada menu di dalam menu lagi ya. Terus kita di sini harus ada 3 item yang dijual dengan harga 10 juta ke atas ya. Lalu kita juga diperintahkan untuk membuat void ya, masing-masing void transaksi, terus juga void tunai dan void kredit. Dan 3 kelas yang tadi itu harus diterapkan dalam inheritance atau pewarisan. Langsung saja, di sini kita telah membuat, atau saya telah membuat 3 kelas utama. Yang pertama super kelasnya yaitu kelas utama, yang kedua ada kelas handphone, dan yang ketiga itu ada kelas iPhone sebagai kelasnya. Kalau handphone itu subkelasnya. Nah, di sini kita udah melengkapi yang 3 kelas itu. Yang kedua itu ada menu dan submenu, yang artinya ada menu di dalam menu lagi gitu. Jadi di sini saya membuat seperti ini. Nah, jadi ini mah biasa, sys outnya selamat datang bla bla bla. Nah, ini menunya itu saya ini kan kayak aplikasi iBox ya, iBox Indonesia yang jualan iPhone gitu kan, yang jualan produk Apple. Nah, di sini saya cuma jualan iPhone aja. Di sini ada iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13. Sesuai brief yang tadi harus ada 3 item ya. Harus ada 3 item. Tapi di dalam iPhone 11 itu misalkan kita milih satu ya. Misalkan kita milih satu, di sini saya masukkan spesifikasi kecil-kecil, tipis-tipis gitu. Misalkan kayak iPhone 13 Bionic gitu, yang kayak gitu. Nah, terus setelah ditampilkan spesifikasinya, ditanya tuh kayak apakah Anda ingin melanjutkan pembelian objek HP ini yang tadi udah ada ya, kayak iPhone 11, iPhone 12, atau iPhone 13 gitu. Nah, ketika kita memilih lanjut misalkan, di sini akan ditampilkan void iPhone 11 pilih ya, atau kalau misalkan kita pilih 2, iPhone 12 pilih, atau kita pilih 3, berarti kita milih iPhone 13 yang ada di sini voidnya. Voidnya itu kayak misalkan kalau misalkan kita tadi pilih iPhone 11, jadi di dalam iPhone 11 itu ada menu lagi, dan menu laginya tuh ini. Ada iPhone 11 biasa, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max, dan yang tersedia tuh cuma seperti ini, kayak memori internalnya 64, 128, dan 256 gitu kan, buat masing-masing tipenya gitu. Nah, kayak misal kita masukkan pilihan tuh gitu. Nah, kalau misalkan kita pilih satu ya berarti kita pilih iPhone 11 yang 64 GB gitu, dengan harga 10 juta pas gitu, 10 juta rupiah gitu. Nah, terus Anda telah memilih, terus juga di sini aku masukkan kayak warna yang tersedia gitu. Ada black, green, yellow, purple, red, and white gitu. Nah, terus juga kalau misalkan kita milih case yang kedua ya kita bakalan dapat iPhone 11 Pro, dan yang ketiga juga ada iPhone 11 Pro Max gitu. Oke, itu adalah menu dan sub menunya ya, atau menu di dalam menu.
Dan yang ketiga itu yang tadi harus ada 3 item yang masing-masing iPhone yang masing-masing itemnya itu seharga 10 juta rupiah atau ke atasnya ya, yang lebih mahal gitu. Jadi kayak misalkan iPhone ini ada 3 item, tapi saya masukin lagi untuk saya implementasikan lagi di dalam menu dan submenunya itu berupa tipe dari si iPhone-nya itu. Kalau misalkan kita milih iPhone 11, jadi ada 11 biasa, 11 Pro, dan 11 Pro Max. Begitu juga ketika kita milih iPhone 12, ada 12 Pro, ada 12 Pro Max, ada yang biasa, terus juga 13 juga sama. Jadi menunya mirip-mirip lah gitu. Dan tapi di sini yang membedakan cuma harganya ya. Jadi semakin tinggi spesifikasi dari iPhone itu atau semakin tinggi dari memori internalnya, maka semakin tinggi juga harganya. Dan harga tertinggi di sini saya masukkan nominalnya sebesar Rp22.299.000 seperti itu. Nah, itu adalah 3 item yang masing-masing itemnya berharga lebih dari 10 juta. Dan selanjutnya yaitu adanya void transaksi, masing-masing void ya, masing-masing void dari transaksi, terus juga tunai atau cash, atau juga di sini ada void kredit. Nah, di sini di sini ada void transaksi. Void transaksi di sini saya hanya menampilkan seperti struk aja ya, kayak struk aja. Jadi karena bukan nggak mungkin sih, tapi kayak orang kalau beli HP ya cuma satu gitu kan. Makanya di sini cuma satu aja, terus langsung ditampilin harganya. Kayak misalkan di sini struknya ada tanggal, barang yang dibeli gitu kan, tipe HP-nya, terus juga kapasitas memorinya berapa, terus juga ada pilihan warna, dan juga ada harga ya gitu. Terus juga nah ini void transaksi itu dipanggil di mana sih gitu? Dipanggilnya di kelas utama ya, di sini. Nah, setelah nama pelanggan dan nomor telepon yang tadi kita masuk ada di awal sini ya. Ini mana ya? Ini nama, nomor telepon kita masukin di sini, lalu nanti akan dimunculkan void transaksinya setelah itu nih di sini. Oke. Dan udah kayak gitu ada void tunai dan ada void kredit, yang dimana kita bisa membayar pakai kedua cara itu kan ya. Jadi kita masukkan menu lagi, kayak misalkan pilih metode pembayaran, mau tunai, cash, atau mau kredit gitu kan. Jadi di sini ya seperti ini. Kalau misalkan pilih satu berarti dia pilihnya tunai. Kalau misalkan dia pilih kedua berarti dia pilihnya kredit gitu. Dan kalau if di sini, kalau misalkan kita memilih pembayarannya satu atau tunai, maka dialihkan ke void tunai. Atau kalau misalkan kita pilih dua berarti kita beralih ke void kredit yang ada di sini. Nah, di dalam void tunainya itu ada tanpa kembalian ya, atau uangnya pas, dan satu lagi itu ada nominalnya kurang. Jadi kita harus menggunakan perulangan. Kalau misalkan uangnya kurang, otomatis nanti bakal melakukan perulangan dan akan ada notifikasi uang kamu kurang gitu, uang kamu kurang berapa gitu. Dan kalau misalkan uangnya pas ya berarti bakal kembaliannya 0. Kalau misalkan uangnya lebih dan ada kembaliannya gitu. Nanti kita bakal coba ya di sini. Ini rumusnya, dan ya ini void di dalam void tunai ya atau cash. Dan ini void kredit yang tadi jadi menu kredit itu katanya harus ada 6 bulan dan 12 bulan. 6 bulan dan 12 bulan ini aku buat sebagai menu ya, kayak masukkan pilihan Anda mau 6 bulan apa 12 bulan ya. Kalau misalkan pilih satu berarti Anda memilih kredit 6 bulan gitu. Dan ini rumusnya harga dibagi 6 gitu. Terus juga 12 bulan gitu. Kalau 12 bulan berarti ya apa sih namanya?
harga dibagi 12 gitu sesuai bulannya, dan maka akan ditampilkan kayak setelah dibagi itu cicilan kamu sebesar berapa nih gitu. Jadi cicilan Anda sebesar bla 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 per bulan gitu. Dan yang terakhir, sebentar saya cek dulu. Oke, masih recording ya guys. Jadi void bukan void lagi, tapi di sini harus menerapkan inheritance ya, harus menerapkan inheritance di dalam 3 kelas yang telah kita buat. Jadi di inheritance itu kan pewarisan ya, yang di ada kelas yang mewarisi gitu. Jadi di sini kenapa dibuat kelas utama atau kelas super kelas, terus ada subkelas, dan satu lagi itu ada kelasnya aja gitu atau iPhone gitu. Karena itu tuh bakal kita bakal melakukan inheritance di dalamnya gitu. Jadi inheritance tuh ditandain dengan apa sih gitu. Jadi inheritance tuh atau bukan ditandain ya, kayak kata kuncinya tuh ada extends di sini. Jadi extends tuh maksudnya apa gitu kalau misalkan di kelas iPhone. Jadi kelas iPhone ini telah mewarisi si kelasnya si handphone. Jadi segala segala data yang ada di sini, kayak misalkan mulai dari tipe datanya gitu atau kayak voidnya gitu, itu bakalan diwarisi ke kelasnya si iPhone gitu. Yang dimana kalau misalkan kita panggil kelas si iPhone, maka segala yang ada di kelas handphone ini bakalan ke bawah gitu. Jadi kenapa di sini kita manggilnya kelas si iPhone gitu, bukan kelas si handphone gitu. Jadi karena kelas si handphone ini telah mewarisi kelasnya si handphone ya gitu. Jadi kita panggilnya kelas iPhone dan bisa gitu. Itu fungsinya inheritance ya, pewarisan. Oke, mungkin itu penjelasannya, dan kita langsung aja bakal running aplikasinya. Oke, kita run ya. Jadi ini dia kayak ada ucapan selamat datang gitu kan. Selamat datang di aplikasi iBox Indonesia gitu. Jadi di sini ada login biasa, login cuma masukin nama aja sih gitu. Login Zaka. Oke ya gitu. Itu caps locknya. Oke. Zaka, nomor teleponnya misalkan 0878 bla 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 bla. Seperti itu. Halo Kak Zaka, mau beli apa? Silahkan lihat-lihat dulu ya gitu kan. Pembayar di sini udah dikasih tahu bayarnya bisa melalui cash atau melalui kredit gitu. Jadi ada nama barang iPhone 11, iPhone 12 dan iPhone 13 sesuai tadi, kayak harus ada 3 item gitu di dalam situ. Dan masukin pilihan, kayaknya aku mau beli iPhone yang pertengahan aja deh, kayak iPhone 12 gitu. Oke, kita pilih 2 berarti ya. Kita pilih 2. Nah, dikasih tahu tuh spesifikasinya. Kayak misalkan iPhone 12 itu udah chip A15 Bionic gitu. Terus bla 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 kayak gini. Tersedia dengan tipe apa kayak gitu. Apakah yang Anda ingin melanjutkan pembelian gitu kan? Takutnya kayak masih ragu nih gue gitu kan, pilih iPhone 12 gitu. Kayaknya lihat-lihat lagi deh gitu. Kita pilih no, berarti kita melakukan perulangan gitu. Oke, di sini kayaknya mau beli yang iPhone 11 aja deh gitu kan, karena sama-sama bobanya ada 3 gitu. Oke, iPhone 11 gitu yang lebih rendah gitu kan, biar uangnya juga nggak mahal gitu kan. Jadi oke dah, iPhone 11 aja, kita pilih lanjut. Di sini yang tadi saya maksudkan menu di dalam menunya. Jadi ketika kita milih iPhone 11 ada iPhone 11 tipe apa yang mau kita pilih lagi gitu. Jadi ada iPhone 11 Pro, ada iPhone 11 Pro Max, ada iPhone 11 biasa kayak gitu. Kayaknya mau beli yang 20 jutaan deh, yang iPhone 11 Pro aja gitu. Jadi kita pilih masukkan pilihannya nomor 3. Oke. Nah, di sini dikasih tahu Anda memilih iPhone 11 Pro Max yang 256 GB.
gitu. Nah, di sini disediakan warna ya. Warna yang tersedia itu ada gray, silver, gold, and green gitu. Jadi kayaknya bakal pilih yang gold aja deh biar lebih elegan gitu. Tapi di sini pilihannya bukan, aku nggak pakai switch case lagi, tapi cuma apa ya, scanner biasa. Kita cuma pakai string aja ya. Jadi kayaknya kita ketik dan pilih gold. Nah, langsung tuh tadi muncul void transaksi ya. Di sini void transaksinya. Jadi muncul nama pelanggan, nomor telepon, terus tanggal berapa kita beli gitu kan. Terus barang yang dibeli apa, kapasitas memorinya berapa, warnanya berapa, sampai ada harganya berapa gitu. Dan di sini harganya itu sebesar 19.099.000 rupiah gitu. Dan kini di sini kita diperintahkan untuk memilih metode pembayaran, mau tunai apa cash nih gitu. Kalau misalkan tunai ya kita berarti pilih satu, kalau misalkan cash kita pilih dua. Tapi karena aku udah ambil uang di ATM gitu, jadi aku kayaknya pilih yang tunai aja. Pilih satu ya. Dikasih tahu tuh Anda memilih pembayaran dengan tunai gitu. Jadi masukin bayaran gitu. Tapi tadi aku ngambil di ATM cuma 10 juta doang gitu kan. Bisa nggak ya gitu. Ternyata kalau misalkan kita cuma bayar 10 juta itu nggak bisa karena uangnya kurang. Jadi di sini akan melakukan perulangan. Dan dikasih tahu juga ada notifikasi kalau misalkan uang kamu kurang nih, uang kamu kurang 9.099.000 gitu. 9.999.000, maaf. Jadi kita disuruh masukin uangnya lagi, kayak kamu sana ambil uang lagi di ATM gitu. Jadi oke lah, ngambil 10 juta lagi, berarti uang kita 20 juta ya sekarang gitu kan. Uang kita 20 juta, kalau misalkan uang kita 20 juta, otomatis kembaliannya 1.000 rupiah. Dan ya kita ulang lagi ya, karena kita belum coba yang kreditnya. Kalau misalkan kredit gitu kan, oke kita namain aja kayak Zaka lagi. Sekarang namanya Zaki deh, Zaki. Nomor teleponnya kita boleh ketik asal, yang penting ada isinya. Halo Kak Zaki, mau beli apa Kak gitu? Aku orang kaya jadi mau beli iPhone 13. Kayaknya oke deh gitu, kita lanjut aja. iPhone 13 Pro Max ada nggak gitu? Ternyata ada gitu kan. Jadi kita pilihnya iPhone 13 Pro Max yang 256 GB seharga 22.299.000. Jadi kita pilih masukkan nomor 3. Anda memilih iPhone 13. Jadi warna yang tersedia ini kita pengen warna apa ya? Kayaknya warna yang blue bagus ya gitu kan. Kita pilih warna yang blue. Nah, lalu keluar stroke gitu kan, atau pemberitahuan kayak bahwasanya yang beli itu Zaki, nomor teleponnya sekian, tanggal beli sekian gitu, dan sampai harganya 22.299.000. Dan si Zaki ini nggak jadi kaya karena dia pakai kredit gitu. Oke, mau kredit yang berapa bulan nih gitu kan, mau yang 6 bulan atau 12 bulan. Kalau 6 bulan pilih menu yang nomor 1, kalau 12 bulan dia pilih yang nomor 2. Karena kayaknya biar ringan gitu kan. Jadi pilih yang nomor 2. Anda memilih kredit 12 bulan dan langsung dikasih tahu cicilannya per bulan itu berapa. Jadi di sini si Zaki harus nyicil per bulan itu sebesar 18 juta. Bukan 18 juta, sorry. 1.858.250 rupiah kayak gitu per bulannya sampai 12 bulan ya gitu. Mungkin itu aja sih aplikasinya, runningnya. Mungkin pengen lihat-lihat dulu yang ada di dalam fitur-fitur yang ada di dalam kelasnya, kayak misalkan di dalam kelas utama tuh ada ini. Kayak ini tipe data yang saya gunakan, terus juga ini manggil kelas si iPhone-nya gitu, terus ada dualnya, terus juga ada switch,
Terus ada manggil-manggil voidnya juga, kayak misalkan ada void tunai, kredit, dan void transaksi gitu. Terus juga di kelas handphone tuh kayak gini, ada biasa ada scanner ya, terus juga ada local date yang tadi buat masukin tanggal tadi ya. Ini tipe data yang digunain di sini di kelas handphone. Terus juga ini buat menentukan hari ya, bukan hari, maksudnya tanggal sekarang gitu. Local date now artinya tanggal sekarang tuh tanggal berapa gitu. Sekarang tanggal 3 Agustus. Dan ini voidnya void iPhone 11 ketika kita milih iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13. Terus juga di sini ada void yang tadi telah ditentukan, ada void transaksi, void tunai, dan satu lagi void kredit. Seperti itu. Dan di sini ada di kelas aja. Tadi kan udah ada ini main kelasnya, ada super kelasnya, ada di sini ada subkelasnya, kelas handphone, dan ini ada kelas aja yang mewarisi kelas handphone, yaitu kelas iPhone. Dan di sini juga aku tambahin void, ya void cuma spesifikasi aja sih buat karena kalau ditumpuk di sana itu kayak kepenuhan gitu. Di sini kosong kan, makanya aku taruh di sini. Mungkin cukup itu aja sih penjelasan dari project untuk ujian akhir semester kali ini pada mata kuliah pemrograman berbasis objek 1 oleh dosen pengampu Pak Rian Naufal Hais. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan mau dipelajari, boleh tonton lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa share. Mungkin cukup itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.